Oke, assalamualaikum, halo, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi ya teman-teman dengan saya, Reng Adel. Sekian lama ya kita udah nggak bertatap muka gitu ya guys ya. Oke, seperti biasa teman-teman, aku selalu doakan kalian yang terbaik dan semoga kalian dilimpahkan rezeki yang berlimpah, terus selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Langsung aja teman-teman, fokus ke cerita. Kisah hari ini adalah uh, kisah seorang subscriber ya teman-teman, yang berbagi cerita gitu ya, kejadian di hari raya gitu ya guys ya, di malam hari raya, pas hari raya lebarannya gitu ya teman-teman. eh Mas Agus ini adalah seorang perantau di Jakarta gitu ya teman-teman ya. Dan dia kebetulan waktu hari raya itu dia pulang gitu guys. Dia pulang ke kampungnya gitu. Sekian lama dia baru pulang di kampung. Tentunya teman-teman di saat pulang kampung itu ada suasana yang sangat indah dan dirindukan ya untuk orang-orang yang merantau gitu ya. Dengan kesabarannya menuju kampung gitu teman-teman, dia selalu berharap agar di pas hari rayanya itu dia bisa bertemu dengan orang tuanya gitu ya. Tentu kalian pasti sama merasakan kegembiraan yang luar biasa gitu ya teman-teman. Nah, pada saat dia sampai di sana, singkat cerita mereka dengan sukaria disambut keluarganya gitu, orang tuanya, dan saling bermaaf-maafan gitu ya teman-temannya. Jadi di sore harinya itu teman-teman, si Kak Agus ini berkeliling memutari kotak setiap ganggang, setiap tempat gitu kan, dimana dia teringat masa kecilnya di sana gitu ya teman-teman ya. Sampai sore hari dia dia di satu desa, masih satu desa gitu teman, tapi dia agak beda, satu desa cuma mungkin beda beda RT atau RW gitu ya guys ya. Nah, dia di sana ada salah satu kayak semacam surau ya. Kalau di sini kan musola gitu ya guys ya, masjid apa gitu. Pokoknya di sana tuh dia sholat maghrib gitu kan. Pada saat itu Kak Agus itu yang dia anehnya itu masjid atau musola gitu, karena di sana ada kurung batang gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah dia sholat maghrib gitu, ada beberapa orang gitu kan, ada di situ sesepuh gitu yang sholat di sana, juga warga-warga. Akhirnya selesai sholat maghrib, si Kak Agus ini melihat ke salah satu samping, dia melihat keranda mayatnya, dan di situ tiba-tiba kok dia kayak melihat ada yang tertidur gitu ya teman-teman. Sepertinya antara percaya dan tidak, karena itu situasinya masih habis maghrib ya guys ya. Dia spontan dia mundur gitu beberapa langkah, dan dia melihat di sekitarnya masih adalah 2 orang atau 3 orang yang belum beranjak gitu ya. Mungkin mereka menunggu sampai Isya dengan berzikir gitu ya guys ya. Nah, pada saat itu Kak Agus belum langsung berangkat teman-teman, dia ikut duduk, ikut berzikir. Sesekali matanya dia melihat ke keranda itu, tapi tetap teman-teman dia melihat ada seseorang gitu, tertidur di sana gitu ya guys ya. Nah, dan pada saat dia melihat lagi, ketika itu dia sempat bertanya gitu ke itunya, maaf Mas, aku mau tanya gitu ya, apakah ada yang melihat gitu dengan apa yang saya lihat? Memang Mas melihat apa gitu kan? Dan tiba-tiba si Mas Agus ini mengatakan bahwa di dalam keranda itu ada yang tertidur gitu. Terus kata si
temennya itu yang satu itu dia bilang, jangan bercanda mas, ini kan masih hari raya gitu kan. Nah, dan ketika itu mereka saling menatap gitu ya guys ya, dan Kak Agus datanglah waktu azan Isya ya, waktu azan Isya, dan mereka dan Kak Agus kembali sholat gitu. Nah, pada saat selesai sholat, singkat cerita ya teman-teman, si yang barengan dia itu pulang dong gitu kan. Nah, setelah pulang itu dia melihat gitu, dia melirik lagi gitu ke tempat itu, dan dia melihat, oh benar ternyata memang ada gitu ya, tapi dia masih yang penasaran gitu teman-teman, iyakah gitu. Nah, pada saat perlahan-lahan sang imam gitu yang memimpin sholat itu keluar dari rumah itu, dan dia bilang, Pak Ustadz, saya melihat sesuatu gitu kan. Nah, terus kayak Pak Ustadznya bilang, di mana gitu kan, di keranda itu, tapi apakah benar hanya saya yang melihat gitu. Nah, si Pak Ustadznya itu hanya bicara begini, di dalam ini ada penunggu, jadi kalau umpamanya ada jin itu ya hal yang biasa gitu kan ya, mungkin eh, kamu baru menginjak lagi ke sini gitu ya teman-teman. Nah, pada saat itu teman-teman, Pak Ustadz itu pergi dengan apa namanya, dengan tidak merasa ada rasa takut setelah diceritakan itu. Nah, Kak Agus itu memberanikan diri gitu ya, setelah sepi gitu kan, setelah sholat isya dan mereka pada pulang, dan si Kak Agus itu mencoba gitu guys, mencoba menyamperi keranda itu gitu kan. Nah, tiba-tiba perlahan-perlahan dia samperin, dia kaget dong setengah mati gitu kan, yang tadinya dia hanya melihat sesosok sosok yang dianggapnya dia hanya lihat sosok tapi tidak melihat wujud gitu ya guys ya. Tapi ketika dia samperin dan dia melihat itu adalah berbentuk kayak mayat yang mau dibawa gitu guys, yang udah jadi pocong gitu, diket-iket, dia langsung jatuh gitu ya guys, dia jatuh duduk, dan akhirnya dia mikir gitu, bener gak sih, sampai dikucuk-kucuk matanya gitu guys. Masya Allah, ternyata iya bener apa yang saya lihat. Nah gitu, dan spontan, dan dia lihat terus, masih lihat menatap itu gitu guys ya kagusnya. Tapi mayat itu, sosok yang Kak Agus lihat itu diam tertidur gitu ya guys ya. Nah, rasa penasarannya itu berubah jadi rasa yang sangat takut sekali gitu guys ya. Akhirnya yang anehnya itu dia ingin berlari gitu teman-teman, tapi dia tidak bisa berlari. Dia untuk menggerakkan kakinya aja tuh susah gitu ya guys ya. Nah, setelah itu dengan sekuat tenaga gitu dia berteriak sekencang-kencangnya gitu, dan si sosok mayat itu hanya tidur, tidak apa-apa gitu guys, tidak mengganggu atau tidak jahil, tidak, dia hanya menunjukkan bahwa di tempat itu ada gitu ya guys. Nah, yang lebih sadisnya lagi, waktu saat dia berteriak-teriak, si kerandanya itu bergerak guys, lodok kayak gitu guys. Jadi dia semakin berteriak, tolong tolong gitu. Nah, mungkin kayak si Pak Ustadznya itu belum jauh ya dari situ, di keheningan malam gitu ya guys, dia teriak-teriak, dan si Pak Ustadz itu mendengar gitu ya guys ya, bahwa ada teriakan dari masjid itu gitu ya, dan Pak Ustadz itu balik lagi gitu ke tempatnya. Dan pada saat dia balik lagi, si Kak Agusnya itu dengan yang mungkin shock gitu ya, dengan bergeraknya keranda itu, dan si yang di dalamnya itu bergerak-gerak terus. Mungkin dia shock, dia hanya duduk termangu gitu ya, termangu menghadap ke keranda gitu guys ya. Coba kalau kalian bayangin ya, seandainya gitu ya, seandainya kalian gitu, apa yang kalian lakuin di saat seperti itu gitu ya guys ya. Dan si Pak Ustadz itu sangat kaget gitu, dan akhirnya dia membacakan doa-doa. Akhirnya si Kak Agusnya itu diusap mukanya, suruh istighfar gitu kan. Akhirnya Kak Agus istighfar, pas dia lihat lagi gitu, sesaat dia lihat keranda itu bergoyang, dan terus ada sosok itu. Dan anehnya gitu loh guys
guys ya, yang nggak habis pikir. Kak Agus tuh Pak Ustadz tidak melihat apa-apa gitu guys, yang mungkin ujian buat dia gitu, mungkin dia imannya atau masih tipis atau sedang digoda gitu ya guys ya, atau dia bersih atau apa, aku juga kurang tahu gitu teman-teman. Akhirnya dengan rasa kurang enak juga gitu ya, dengan kunjungan Kak Agus ke masjid itu, Pak Ustadz itu mengajak pulang. Nah, setelah dia mengajak pulang, Pak Ustadznya di jalan, terus-terusan si Kak Agus itu seperti shock terus, dikit-dikit dia nengok kaget, dikit-dikit dia nengok kaget. Terus Pak Ustadznya bilang, sebenarnya kamu tuh lihat apa gitu kan. Saya ngeliat itu Pak Ustadz, sesosok kayak pocong tertidur gitu, dan pada saat itu kerandanya itu bergerak kenceng kayak digoyang-goyang gitu. Terus kata Pak Ustadznya gini, ya mungkin esok hari atau lusa pasti akan ada yang di dalam keranda itu. Guys, ternyata seorang ustadz itu mungkin karena udah sering mungkin Pak Ustadz itu juga mengalami gitu guys ya, tapi dia Pak Ustadznya mengalami seperti itu, tapi ada seperti firasat akan ada yang mengisi keranda itu gitu ya guys ya. Dan ternyata guys, mereka sampai di rumah dan Pak Ustadz itu pulang, dan dia berpesan Pak Ustadznya, kamu terus saja berdoa. Esok harinya guys, sesampainya Kak Agus di rumah, ada berita innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu ternyata benar guys. Jadi keranda bergerak itu, kalau ada sosok itu yang di dalamnya itu menandakan satu tanda bahwa esok hari atau lusa pasti ada yang tertidur di sana gitu ya guys ya. Cukup unik ya guys ya ceritanya. Aku sih belum pernah ngalamin, belum pernah mendengar cerita itu gitu guys ya. Tapi ya buat aku satu pengetahuan gitu ya guys ya, agar saya jadi tahu gitu, dan saya jadi tahu bahwa mungkin itu kode gitu ya guys ya. Itu aja guys cerita aku buat Kak Agus, buat kita semua. Pesan aku, selalulah baik pada siapapun, meskipun kita disakiti tetaplah baik, karena keranda mayat selalu menanti kita gitu guys, menanti kita kapan giliran kita di sana. Oke, thank you for watching ya guys ya. Makasih, doa terbaik semoga kalian semua sehat, dan semoga kalian dalam keadaan happy, dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Dan yang sakit semoga cepat sembuh. Sekali lagi ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih subscribe dan like-nya. Aku sayang semua, sayang kalian semua. Terima kasih karena kalian baik-baik. Oke, sekian aja dari aku. Terima kasih, ini aja yang aku sampaikan. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.